Selamat sore Indri. Terima kasih sudah bersedia ya datang ke BK ini. Bapak hanya ingin berbicara santai saja. Nah, bagaimana kabar Indri pada ini? Kabar Indri sebenarnya masih baik. Bapak ingin mengetahui sedikit tentang kondisi Indri di sekolah. Beberapa guru menyampaikan bahwa Indri kadang tidak mengikuti pelajaran di kelas. Nah, boleh Indri ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Iya Pak, sebenarnya akhir-akhir ini Indri sudah jarang masuk kelas Pak, karena menurut Indri pelajaran di sini semakin membosankan dan semakin sulit Pak. Indri hampir tidak bisa mengikutinya. Ketika Indri merasa pelajaran itu sulit, apa yang biasanya Indri rasakan? Indri merasa takut Pak. Indri takut nanya, kalau nanya nanti kan dibilang teman jadi bodoh. Terus kalau nanya takutnya gurunya marah. Biasanya Indri pergi kemana ketika tidak mengikuti pelajaran? Biasanya Indri suka bolos ke kantin Pak. Kalau nggak ke kantin, Indri pergi izin sama orang tua sekolah kan. Terus Indri pergi ke apa namanya itu, ke mall, ke Carrefour, kemana aja lah Pak. Yang penting nggak ke sekolah. Apakah Indri menyadari adanya dampak dari kebiasaan itu? Ada sih Pak. Jadi guru dan orang tua itu sering marah sama Indri karena nilai Indri makin lama makin merosot, jelek. Terus Indri juga makin nggak paham apa-apa Pak. Nah, Bapak senang Indri sudah menyadari hal itu. Artinya, Indri sebenarnya ingin memperbaiki keadaan itu. Iya sih Pak. Sebenarnya saya ingin lebih fokus lagi untuk sekolah sama lebih rajin lagi belajar. Indri, ketika Indri merasa takut di kelas, biasanya ada pikiran apa yang muncul di kepala Indri? Indri sering berpikir Pak, teman-teman nanti nganggap Indri menjadi orang yang bodoh ya kan, karena yang namanya nanya lagi, teman-teman sekali dijelasin nggak paham, tapi Indri nanya lagi, jadi takutnya dikira bodoh Pak. Oh, jadi pikiran yang muncul adalah kalau Indri bertanya, berarti Indri akan dianggap bodoh itu ya? Iya Pak. Nah, perasaan apa yang muncul ketika pikiran itu muncul? Indri merasa takut sama guru dan malu sama teman-teman Pak. Lalu apa yang biasanya Indri lakukan setelah itu? Ya setelah itu Indri diam aja kan Pak, kalau Indri nggak paham. Terus kemudian Indri membolos lagi Pak, nggak menghadiri beberapa pembelajaran lah. Oh begitu. Nah sekarang kita coba melihat situasi itu dengan lebih jelas. Misalnya ketika Indri berada di kelas dan tidak memahami pelajaran, kita coba tuliskan beberapa hal. Kayak situasinya apa, pikiran yang muncul, perasaan yang Indri rasakan, dan tindakan yang Indri lakukan. Lalu pikiran yang muncul itu apa? Pikiran yang muncul itu misalnya Indri kan kalau guru itu menjelaskan kan Pak sering menguji gitu kan. Jadi Indri takut ditanyain sama gurunya. Terus kalau ditanyain kan tapi Indri nggak tahu kan malu Pak. Jadi Indri juga takut malu sama teman-teman. Oh, kalau perasaan yang muncul? Indri takut sama malu juga. Habis itu Indri berpikiran kalau misalnya Indri bolos kayaknya nggak bakal merasakan hal yang ini lagi deh. Merasa takut dan malu. Nah, dan tindakan apa yang Indri lakukan? Itulah Pak, kembali bolos. Nah, dengan menulis seperti ini, kita bisa melihat hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku Indri. Nah, pikiran Indri itu seperti kayak akan dianggap bodoh. Itu disebut sebagai pikiran otomatis, yaitu pikiran yang muncul dengan cepat ketika kita menghadapi suatu situasi. Apakah pikiran itu sering muncul ketika Indri tidak memahami pelajaran? Hampir kayak menghadapi pembelajaran Pak, hampir semua mata pelajaran begitu. Apalagi matematika Pak. Iya, sama gunain lah Pak. Nah, jadi pikiran otomatis itulah yang membuat Indri merasa takut dan akhirnya ingin menghindari pelajaran. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya beberapa hal supaya kita bisa melihat apakah pikiran itu benar atau tidak. Menurut Indri, apakah semua siswa yang bertanya itu berarti bodoh? Kalau menurut Indri, kayaknya enggak Pak. Ada juga orang yang bertanya bukan berarti dia bodoh atau nggak pernah belajar. Cuman bertanya karena ingin tahu. Apakah pernah ada teman Indri yang bertanya di kelas? Ada Pak. Terus bagaimana reaksi guru atau teman-teman ketika dia bertanya? Kalau guru sih menjawab dengan baik ya Pak. Cuman kalau teman-teman itu kayak banyak yang membuli gitu loh Pak, kayak dikirain dia bodoh atau dikirain dia
gitu aja nggak bisa kayak gitu Pak. Nah, jadi apakah benar bahwa orang yang bertanya pasti dianggap bodoh? Tidak sih Pak. Tidak kan? Nah, jadi kalau begitu, kemungkinan pikiran itu hanya perasaan takut Indri saja, bukan kenyataan yang pasti. Itu ya Pak. Nah, jadi sekarang kita coba mengganti pikiran itu dengan pikiran yang lebih realistis atau kenyataan. Nah, menurut Indri, pikiran apa yang lebih membantu ketika Indri tidak memahami pembelajaran? Mungkin Indri akan memberanikan diri untuk bertanya dan diskusi Pak dengan dua siapa yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Indri. Nah, betul. Misalnya Indri itu bisa berpikir kalau Indri tidak paham, mungkin Indri boleh bertanya supaya bisa mengerti. Ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Indri jika Indri berpikir seperti itu? Mungkin Indri akan menjadi lebih berani Pak untuk menghadapi pembelajaran di sekolah, ataupun Indri akan menjadi lebih nyaman Pak untuk berada di lingkungan sekolah. Oke, sekarang kita coba ya membuat rencana kecil sebagai percobaan. Misalnya ada pelajaran berikut yang terasa sulit, Indri tetap berada di kelas dan mencoba bertanya atau berdiskusi dengan teman. Terus itu langkah yang bagus. Indri juga bisa mencoba bertanya kepada guru setelah pelajaran selesai. Jika masih merasa malu, bertanya di depan kelas. Baik, terima kasih Pak sarannya. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya. Jika Indri berhasil mencoba itu, kemungkinan rasa takut Indri akan berkurang. Nah, dari pembicaraan kita hari ini sudah banyak ya dari awal sampai akhir. Apa yang Indri pelajari? Jadi Indri bisa berkomitmen kalau misalnya Indri nggak paham pembelajaran bukannya harus bolos, lebih baik Indri bertanya kepada guru dan tanpa takut dimarahi. Nah, betul. Nah, ketika pikiran itu diubah menjadi lebih positif, perilaku kita juga bisa berubah ya Indri ya. Baik Pak. Nah, Bapak berharap Indri bisa mencoba langkah kecil yang sudah kita rencanakan ini. Jika ada kesulitan, Indri boleh datang kembali ke rumah BK ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Indri, Bapak senang Indri mau berusaha memperbaiki diri ya. Baik. Kita tahu nggak kenapa Bapak manggil Agenda ke rumah ini? Tahu Pak, kenapa ya saya dipanggil? Setelah Bapak cerita sama si Indri ini sering buang sekolah nih, itu kalau boleh tahu kenapa ya? Pak, mungkin karena dia yang alasan itu kan Pak. Bukan karena dia malas, mungkin karena seperti ini. Ya mungkin karena kurangnya percaya diri di kelas, karena ada apa yang kita jadi dia sering buang sekolah. Mungkin apa karena saya menjudge gitu ya Pak di kelas, jadi dia kayak orang kepercayaan diri gitu. Mungkin karena itu dia nggak mau masuk sekolah mungkin. Jadi si Agenda ini harus menunjukkan sendiri menunjukkan rasa percaya diri itu. Oh iya Pak, nanti saya coba minta maaf ke dia Pak dan coba bertemu dengan Bapak. Rasanya dia nggak paham, mungkin saya mungkin bisa berbicara. Mengajar dia seperti itu. Dia terpercaya. Terima kasih ya Pak, saya udah sadar kok atas kesalahan saya. Baik, kita ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi, aku minta maaf ya soal yang kemarin aku udah jelas kamu soalnya setelah aku konseling sama Bapak, kata Bapak, kamu itu sering buang suatu karena kamu udah takut bertanya itu semua karena perilaku aku. Kenapa sih kamu itu? Kamu kalau ada apa-apa cerita ke aku aja, aku bakal minta. Makasih sih kalau kamu udah tahu. Sebenarnya aku lebih ke gak percaya diri aja kalau nanya sama guru, takut dia bilang aku lah, takut gurunya marah lah karena dia udah capek-capek ngejelasin.
pangkatan 3. Kalau di minggu lalu kita akan belajar mengenai pangkatan 2. Nah, kalau di minggu ini kita akan belajar tentang pangkatan 3. Gimana pangkatan 3? Nah, pangkatan 3 itu angkanya dikali sebanyak 3 kali. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, jadi Kalau pangkatan 3 itu misalnya kalau 1 itu 1 kali 3. bukan kan, jadi kalau pangkatan 1 itu 1 dikali 1 dikali 1 beda ya. 1 dikali 3 dengan 1 kali 1 kali 1 itu berbeda. Sama kayak misalnya contohnya 2 dikali 3 beda sama 2 kali 2 kali 2 itu. Sampai sini paham? Nah, oke. Kali ini ibu akan bertanya, kalau 3 pangkat 3 gimana ini? Oh, jadi Bu, kalau 3 kali 3 pangkat 3 itu misalnya 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian 9 dikali 3 sama